Cantik hari ini ya, batik semua. Wah, luar biasa. Wah, senang banget bisa melihat kalian ada di tempat ini ya. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa, sukacita. Merdeka, EYC. Wah, kok lemes banget sih. EYC. EYC itu apa? Merdeka ya. Indonesia, siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Ya, asik. Sementara kita masuk prediksi ya, itu ya teman-teman. Wah, ya senang sekali bisa ada di tempat ini lagi dan melihat teman-teman untuk berkumpul bersama-sama di hari yang spesial. Kita H-1 merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Belum merdeka 17 besok ya, tapi kita sudah menyambutnya di hari ini. Dan berapa banyak di antara kita yang mengucap syukur bisa ada di bangsa ini. Boleh lambaikan tangannya. Saya tahu tangan-tangan kalian nggak sempurna untuk diangkat ya. Ya, saya tahu bangsa kita bukan bangsa yang sempurna juga ya, jauh dari kesempurnaan. Mungkin ada yang sudah kesal juga sama bangsa kita pengen pindah negara ya. Ya, jangan diaminkan itu. Teman-teman. Nah, so teman-teman tema kita bulan ini langsung aja ya, tema kita bulan ini itu growing circle ya. Kita kemarin sudah mendengar apa yang diajar sama Yohan ya, ngomongin soal growing together ya teman-teman. Nah, growing circle ini kita ambil temanya ini dari core value-nya EYC tentang discipleship and community teman-teman. Jadi kita akan ngomong soal bagaimana bertumbuh bersama ya. Saya berharap dan saya berdoa teman-teman di tempat ini di EYC kita bisa tumbuh bareng-bareng. Jadi kita nggak tumbuh tadi kata-katanya Peter Parker apa? Jangan ya sekalipun kamu ditinggalkan kamu nggak sendirian ya. Sekalipun kamu ditinggalkan, kamu nggak sendirian. Jadi kemarin Yohan sudah ngomong bahwa pentingnya untuk kita berada di komunitas rohani. Di tempat ini kita punya care, teman-teman, anak-anak muda yang mungkin belum join di komunitas care. Apa itu care? Itu komsel ya. Tempat di mana kalian bisa ketemu sama teman-teman yang baru. Jadi kalian bukan cuma hanya sekedar lewat di tempat ini di UIC, tapi kalau kalian mau untuk tertanam di tempat ini, kalian harus join care. Yaitu di dalam sebuah komunitas rohani. Terus kemarin juga, Yohan juga sempat kutip tentang bagaimana kita saling mendorong di dalam iman dan pertumbuhan rohani kita. Jadi kalau kita cuma sendirian alone ya, kita akan gampang banget terhilang kalau kita nggak ada berada dalam komunitas. Dan di komunitas itu kita akan saling membangun, saling menguatkan, dan iman kita juga bisa bertumbuh. Dan komunitas adalah tempat yang baik untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Oleh sebab itu teman-teman EYC yang ada di tempat ini, saya dorong kalian untuk join di dalam komunitas supaya kalian nggak feeling alone. Coba lihat kanan kirimu, ada yang duduk sendirian? Nah, kalau ada yang duduk sendirian bisa tawarkan, yuk join sama Careku yuk, gitu ya. Oke, kayaknya semuanya sudah join di Care, amin. Oke, teman-teman hari ini saya akan sharing tentang satu topik yang berkelanjutan. Kalau kemarin Johan ngomong growing together, kita hari ini kita akan ngomong soal growing deeper. Ya, kita mau semua di tempat ini anak-anak mudanya bisa bertumbuh ke dalam supaya kuat ya, supaya tidak gampang terombang-ambing ya. Ayat yang saya pakai di Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan seperti ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, ya. Pertumbuhan rohani itu tidak dimulai dari seberapa sering kita hadir di gereja, tetapi dari seberapa dalam kita tinggal di dalam Kristus. Jadi teman-teman, pertumbuhan rohani kita bisa bilang dia bertumbuh atau hidup kita bertumbuh bukan semakin seringnya kita ke gereja. Bukan berarti itu salah, itu bagus banget. Tetapi itu bukan indikator bahwa menunjukkan kalian hidupnya bertumbuh. Kalau hidupnya bertumbuh, yang bisa dipastikan adalah kalian harus bertumbuh di dalam Kristus. Gimana caranya bertumbuh di dalam Kristus? Hari ini kita akan belajar dengan cepat teman-teman ya. Ya, jadi kita hidup di generasi yang sangat mudah banget untuk terkoneksi. Coba kalau kalian buka handphone kalian, coba pencet WiFi, pasti langsung ada pilihannya, ya kan? WiFi ya. Ya, ada WiFi ya teman-teman. Langsung cepat banget, tinggal kalian mau pilih mau koneksi ke WiFi yang mana. Betul nggak ya? Ada ya di situ ya, langsung gampang banget terkoneksi. Nah, WiFi itu membuat kita tuh gampang terkoneksi, tapi juga gampang disconnection. Betul nggak?
Iya kan? Jadi gampang banget, kita lagi asik-asik mungkin nonton YouTube gitu, tiba-tiba langsung sinyalnya hilang. Ya, tidak ada provider yang bisa menjamin 100% bahwa tidak pernah disconnect kalau misalnya kalian terhubung dengan provider mereka, ya. Tapi ada kalanya kita pasti akan on off. Nah, kita hidup di generasi yang seperti itu dan kita juga mungkin terhubung dengan banyak orang di Facebook, Facebook lagi, ya ketahuan usianya ya. Di apa, Instagram, di Threads, di mana lagi tuh? Di X ya, kita punya banyak follower, tapi pertanyaan kan tidak semua terhubung, tidak semua kenal sama kita. Cuma ya follow pasti kalau kita di follow kita bilang fallback kakak ya, seperti itu ya. Kita mau di fallback kembali, tapi tidak menjamin bahwa kita kenal siapa yang memfollow kita. Nah, teman-teman, setiap minggu pun kita rajin ke gereja, itu bagus banget. Tetapi pertanyaannya bagi setiap kita, apakah kita juga benar-benar terkoneksi dengan satu pribadi ini yang harusnya kita lebih intens koneksi dengan pribadi ini. Siapa itu? Kristus, teman-teman. Karena apa? Karena connected ya dan rooted itu berbeda. Jadi terhubung dan berakar itu dua kata yang berbeda. Oleh sebab itu hari ini kita belajar untuk bagaimana kita bukan sekedar terhubung tetapi kita berakar ya. Kenapa? Sekali lagi tadi dikatakan bahwa terhubung connect itu gampang ya, bisa bisa one day, bisa satu kali terhubung, bisa satu kali disconnect. Tetapi kalau kita bilang rooted ya, berakar, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bertumbuh. Dan seringkali sekali lagi kita itu pengennya bertumbuh secara instan ya. Banyak dari antara kita pengen itu cepat banget. Kalau kita lagi ada masalah, kita pengen cepat banget kalau ke gereja itu langsung kita dipulihkan misalnya. Kalau kita mengalami kekecewaan, ya patah hati, sakit hati dan sebagainya, kalau kita datang ke tempat ini kita berharap pulang langsung kita bisa kembali sukacita. Tetapi pada realitanya tidak segampang itu. Nggak usah nyanyi di dalam hati, tak segampang itu ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja di poin yang pertama teman-teman kita belajar bagaimana kita harus tertanam begitu dalam ya. Poin yang pertama, root ya, itu sama dengan artinya kita menjadikan Kristus menjadi sumber. Jadi untuk kita bisa tertanam kuat, teman-teman harus punya mindset ini. Kita harus menjadikan Kristus sebagai sumber kita ya. Di dalam Kolose 2 ayat 7 tadi dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saya garis bawahi kata berakar dan di dalam Dia. Dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Paulus berkata bahwa berakar di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus. Bukan cuma kenal siapa Yesus. Teman-teman boleh kenal siapa Yesus dari apa kata orang, dari apa kata guru sekolah minggumu dulu, tetapi kalian tidak cukup hanya sekedar mengenal, kalian harus berakar di dalam Dia. Jadi bukan hanya sekedar datang ke gereja, aktif pelayanan, tetapi kita harus berakar di dalam Dia. Apa artinya? Artinya adalah kalau kita berakar di dalam Kristus berarti harus menjadikan Kristus, menjadikan Yesus adalah bukan cuma sekedar bagian dari kehidupan kita, tapi harus menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Ya, ada contohnya seperti apa? Contohnya seperti pohon, kita mungkin sudah sering kali tahu ilustrasi ini ya. Pohon, pernah lihat pohon yang besar teman-teman? Ya, pohon yang besar itu ya kemarin Yohan juga sempat ngomong tentang pohon, ada satu pohon yang ratusan tahun hidupnya ya. Itu bukan cuma sekedar tertanam ke dalam tetapi dia akar-akarnya itu menggandeng pohon-pohon yang lain. Jadi ada banyak pohon di sekitarnya dia. Itu bicara tentang komunitas yang saling mengikat. Waktu badai, waktu masalah, waktu tantangan datang, kita nggak mudah tumbang. Karena apa? Yang pertama kita ngakarnya ke dalam. Pohon semakin lebih tua usianya itu akarnya semakin kemana-mana. Kalau teman-teman lewat di sepanjang jalan Kombes Pol ini kan banyak pohon-pohon yang gede itu kan. Itu akarnya kadang-kadang sudah hancurin apa namanya trotoar ya kan, sudah masuk ke aspal, itu sudah ngoyot banget kata orang Surabaya. Ya, jadi kalau semakin dalam kita berakar, mau angin sekencang apapun palingan cuma goyang doang. Tidak sampai tumbang ya. Karena apa? Akarnya kuat. Beda dengan cuma hanya sekedar ditancap aja. Kena
tiupannya kita aja, nafasnya kita mungkin langsung tumbang pohon itu. Kenapa? Karena akarnya tidak kuat. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita bukan hanya sekedar tertanam atau tertancap aja, tapi kita harus berakar. Sama-sama katakan dengan saya, harus berakar. Iya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kenapa kita harus berakar? Karena ya seringkali di dalam kehidupan kita, kita tuh pasti kok. Ya, ada kalanya kita mengalami hubungan yang gagal. Misalnya sudah lama nih pacaran 7 tahun ya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, putus ya. Ya, jangan senyum-senyum, jangan ketawa-ketawa ya. Ini bukan menyinggung seseorang ya. Ya, ini bukan nama sebenarnya, oh enggak ya. Teman-teman, ya ada gagal, kadang kali ada gagal. Ada juga mungkin teman-teman sudah berdoa lama ya, pengen pengen kuliah di satu universitas tertentu, jurusan tertentu, tetapi ternyata tidak masuk ke kampus itu. Lalu apa? Gagal gitu kan. Terus ada lagi mungkin yang mencoba ngelamar pekerjaan. Wah, saya sudah lama kerja di sini tetapi gajinya nggak naik-naik gitu ya. Ya, bosnya semakin kaya tetapi karyawannya ya udah gaji terus UMR gitu. Jadi setiap tahun nggak ada kenaikan. Ada masalah dan saya pengen keluar cari kerjaan yang baru. Padahal juga cari kerjaan baru tidak mudah. Akhirnya apa? Kita kecewa. Bahkan mungkin yang lebih rohani, teman-teman juga yang terlibat di dalam pelayanan, ada kalanya kita juga bergesekan satu dengan yang lain. Yang setuju bisa katakan aduh. Iya kan? Ada terkadang nggak semuanya juga malaikat di tempat ini teman-teman ya. Even Kak Aldo pun ya mungkin ada salah-salahnya juga sama kalian. Tidak semuanya kita bisa menjadi orang yang baik selamanya. Ada kalanya kita ngeselin teman kita. Tetapi kita nggak boleh kecewa, gampang kecewa dan nyerah. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita tidak boleh meletakkan segala sesuatu itu atas dasar yang gampang goyah. Itu pentingnya kenapa kita harus berakar di dalam Kristus yang tidak pernah berubah. Itu tagline-nya itu apa? Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kenapa? Karena kalau akar kita taruh di approval atau penerimaan, maka ketika kita ditolak, maka ketika usul kita tidak diterima, maka ketika hubungan kita tidak berjalan dengan baik, kita pasti akan kecewa. Lalu hancur, lalu jadi debu, ya kan? Berkeping-keping, mau balik lagi susah. Nah, kalau akar kita juga kita taruh di tempat yang salah, di relationship misalnya. Jadi kalau akar kita taruh di relationship, hubungan sama pasangan kita, sama cowok kita, sama cewek kita. Kita berpikir bahwa dia untuk selamanya. Sudah 7 tahun pacaran, kayaknya pasti kita nikah. Ya kan? Jadi ketika hubungan kita taruh di relationship, Tuhan nomor 2, Yesus nomor 2, nomor 3, akhirnya apa? Ketika relationship kita gagal, maka kita akan ketawa-ketawa. Seperti itu? Ketawa stres ya. Bukan ketawa sukacita tapi ketawa stres. Kenapa? Karena relationship kita gagal teman-teman. Kalau seandainya hubungan atau akar kita taruh di achievement ya, di sebuah pencapaian, ketika sekali lagi waktu kita gagal, kita nggak mencapai apa yang kita mau, yang terjadi apa? Kita pasti akan kecewa dan merasa tidak berharga. Oleh sebab itu teman-teman penting sekali untuk ya kayak kemarin Yohan ngomong di mana pohon itu ditanam, itu akan mempengaruhi kita. Kalau ditanamnya di tanah, tanahnya subur, dia pasti akan tumbuh besar. Kalau cuma ditaruh di pot, ya kan, ditaruh di pot yang kecil, pohon mau bilang pohon durian pun pohon duriannya nggak akan bisa gede. Berbuah juga belum tentu. Kenapa? Karena wadahnya, tempatnya tidak mewadahi untuk dia. Jadi penting untuk kita menaruh diri kita ini di mana? Ya, di mana? Di relationship kah akar hidup kita? Kalau kita patah hati langsung tidak. Ya, biasanya ini yang terjadi ya. Biasanya kalau teman-teman anak-anak muda, mereka pacaran satu care ya. Biasanya kalau dulu waktu pacaran itu wah itu intens banget gitu. Jadi sudah beda-beda tipis sama ketua care-nya. Kalau ketua care-nya nggak ada care minggu ini itu mereka akan kejar ketua care-nya, nggak ada care tah. Kak C gitu kan kok hari ini. Kenapa ya? Iya pengen care aja, ada suatu sukacita yang berbeda. Padahal ada ketemu sama ya seseorang yang senyum-senyum kayaknya pernah mengalaminya ya kan. Tapi kalau putus, begitu putus langsung
hilang. Wah, bukan healing lagi, hilang gitu kan, tidak mau datang care gitu kan. Satunya kemana, yang satu kemana. Bahkan bukan itu saja, sudah nggak gereja-gerejaan sekalian gitu kan, pindah ke tempat yang lain misalnya. Kenapa? Karena kita menaruh akar kita di relationship kita, bukan di Yesusnya. Kita datang care untuk berkomunitas, untuk cari Tuhan, bukan untuk cari, nggak usah dijawab. Oke. Ya, kenapa? Sekali lagi penting untuk kita menaruh hidup kita dan berakar di dalam Kristus. Sama-sama lihat kanan kirinya bilang, kamu harus berakar di dalam Kristus. Iya, formalitas banget ya, nggak apa-apa ya. Coba kasih ingat aja, harus berakar di dalam Kristus. Karena kalau kita berakar di dalam Kristus teman-teman ya, kalau kita gagal kita akan ingat bahwa sekali lagi Tuhan itu tidak pernah membuang kita. Kamu tetap anak kebanggaannya, kamu biji matanya, kamu kepunyaannya. Itu kata Yesus. Kalau kita mungkin ditolak oleh manusia, tadi Bian sempat ngomong bahwa dia sejak di masa sekolahnya dia selalu dibully, ya selalu dibully oleh teman-temannya. Ya mungkin dulu belum dalam ketemu sama Yesus aja masih tetap setia sama Tuhan dan bertumbuh sampai hari ini di tempat ini. Ya apalagi kalau bertanam begitu dalam atau berakar dalam. Waktu kita ditolak oleh manusia tetapi Tuhan selalu bilang gini, aku tetap mengasihimu. Kamu itu berharga bagiku. Itu kata-kata firman Tuhan dan Tuhan selalu mau kita itu punya nilai yang berbeda. Yang kedua teman-teman, kita berakar itu harus di dalam Kristus tadi ya, grow in Christ. Di dalam Yohanes 15:4 dikatakan seperti ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus berkata seperti ini buat setiap kita, tinggallah di dalam aku ya. Perhatikan kata-kata tinggal di situ. Kata-kata tinggal itu bukan datang sekali-kali. Atau mungkin ya cuma besuk aja. Besuk itu kan cuma sementara, sejam, 2 jam habis itu pergi teman-teman. Tapi Tuhan berkata dalam firman-Nya dia berkata, tinggallah. Artinya kita bukan cuma tinggal sekali, tetapi kita mencari Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Harus ada di dalam dia. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada di dalam dia, seringkali apa yang ada di luar itu tidak pernah bisa sifatnya tidak abadi, tidak kekal teman-teman. Cuma ada di dalam Tuhan yang bisa menjanjikan keabadian, kekekalan, dan nilai yang tidak pernah berubah. Jadi bukan mencari Tuhan hanya ketika dalam masalah saja. Yang seringkali seperti itu bisa bilang aduh ya, pas waktu putus aja gitu baru nyari Tuhan, baru deket sama Tuhan. Yang dulu nggak pernah ikut doa itu doa pagi tuh langsung hadir setiap doa pagi jam 5 pagi di tempat ini gitu kan setiap hari. Yang nggak pernah ikut puasa lalu puasa, ikut doa rantai dan sebagainya. No teman-teman, cari Tuhan itu setiap hari bukan waktu ada masalah. Oke, jadi teman-teman bisa kebayang nggak kalau seandainya, kita punya handphone yang ada di tangan kita, ya ini mungkin seperti, kita pasti akan sangat relate banget. Kalau seandainya handphone yang kita punya itu baterainya lowbat tinggal 1%, apa yang kita lakukan? Masih ada nggak sih yang ngomongnya gini, "Ya udah deh biarin aja." Atau kita buru-buru cari charger, bener nggak? Bahkan kita ke kafe aja selalu nyari tuh, ada colokan nggak? Wifi-nya nanti colokan dulu gitu kan. Colokannya ada nggak? Artinya kita nggak mau apa yang kita punya, benda satu-satunya ini yang bisa menghubungkan seluruh dunia di handphone kita ya kan, yang namanya handphone itu, kehilangan daya, kehilangan power. Sama dengan kehidupan kita harusnya. Kalau kita tadi Vivi cerita bahwa tidak mudah jadi seorang pengajar yang punya hati buat melihat generasi masa depan itu bisa bertumbuh dengan baik dan punya harapan yang luar biasa, itu nggak gampang ya. Dia seringkali hampir menyerah juga, itu sama juga dengan kehidupan kita. Yang artinya bahwa kita perlu kalau ada gejala-gejala seperti itu, kita perlu untuk di-recharge. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin seringkali kita tanyakan ya. Saya nggak tahu dengan teman-teman, tapi seringkali kalau mungkin pertanyaan ini muncul, ini sebuah gejala bahwa kita perlu di-recharge. Yang pertama misalnya, kenapa ya aku gampang marah hari-hari ini?
Coba tanya sama diri sendiri, ada nggak yang seminggu ini aja, nggak usah hari-hari ini, seminggu ini aja yang gampang marah, ya. Bawaannya pengen makan orang gitu kan, jadi kalau cuma diomongin baik-baik loh, disapa aja seringkali kita diem aja, bahkan mungkin kita gampang senggol bacok gitu loh kalau bahasa Surabayanya kan, gampang banget, gampang marah. Kenapa ya? Misalnya aku ini gampang insecure hari-hari ini. Lihat dia kayaknya, ih hidupnya enak banget ya, bisa bisa jalan-jalan terus, bisa apa, bisa healing terus. Kenapa ya? Aku ini gampang menyerah. Ada teman-teman yang mungkin hari-hari ini berpikir bahwa, ya udah deh hidup jalanin aja yang kayak gini-gini aja, nggak usah punya ekspektasi yang tinggi. Udah deh kalau misalnya dia nggak mau jalan sama aku, ya udah deh ngalir aja, ngeflow aja. Gampang banget nyerah, ya. Saya mau memotivasi teman-teman, yuk menyerah, jangan semangat. Oh enggak ya, kebalik. Tetap semangat teman-teman, jangan menyerah. Ya, ya supaya teman-teman berarti bisa nyimak ya, masih nyimak ya. Kalau mungkin ada yang bertanya gini juga sama diri sendiri, kenapa ya aku sulit sulit untuk bisa mengampuni saat aku dikecewakan? Mungkin terkadang gini, masalahnya bukan karena kita nggak kuat atau kita ini generasi stroberi, katanya orang seperti itu ya. Ih kita, kalian aja ya mungkin ya teman-teman. Mungkin generasi stroberi, kayaknya kalian tuh gampang menyerah, nggak kuat dan sebagainya. Bukan itu teman-teman masalahnya. Karena masalah terbesarnya itu bukan karena kita ini tidak kuat atau terlalu lemah, tetapi karena kita ini tidak lama atau kita ini lama tidak terhubung dengan sumbernya. Tadi kalau handphone yang kita biarkan lowbat ya, tanpa kita charge lagi, yang terjadi apa? Semua tahu, pasti HP-nya mati. Begitu mati, handphone itu nggak ada gunanya lagi. Ya kalau kalian jual ada sih harganya ya. Tetapi handphone itu nggak ada gunanya karena tidak bisa berfungsi. Kenapa? Karena tidak terhubung sama power yang bisa isi dayanya dia. Sama sebenarnya dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan, kalau seandainya kita hanya sekedar bekerja, sekolah, ya, kuliah, tanpa kita terkoneksi dengan Kristus setiap hari, itu sama dengan kehidupan atau sama dengan handphone kita yang pasti akan lowbat. Jadi bagus banget kalau teman-teman setiap hari kalian 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 membangun sesuatu yang baik, yang benar dengan cara terhubung dengan Kristus setiap hari. Yesus berkata seperti ini, tinggallah di dalam aku, di dalam Matius 11 ayat 28 ya. Oleh sebab itu tinggallah di dalam aku, ini yang Tuhan mau. Waktu kita 1% kehidupan spiritual kita atau kehidupan kita mulai lemah, mulai bosan, mulai stuck, mulai nggak tahu, mulai nggak berdaya dan sebagainya, Yesus bilang gini, tinggallah di dalam aku. Bahkan Matius 11 ayat 28 berkata seperti ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tadi yang Vivi katakan itu yes dan amin ya. Karena dia ngalami sendiri yang dirasakan waktu dia datang ke hadirat Tuhan, dia kembali di charge lagi. Dia kembali diisi dayanya seperti handphonemu yang perlu di charge saat lowbat. Kebiasaan apa yang harus kita bangun Kak untuk bisa supaya hidup kita di charge? Tidak rumit yang pertama dan yang mungkin kita bilang itu klasik, tapi ini selalu benar dan selalu harus kita lakukan adalah baca firman Tuhan teman-teman ya. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk kalian dapat informasi tentang Alkitab saja, tetapi itu adalah tempat di mana Tuhan membentuk cara kita berpikir. Apa yang Tuhan mau ubah di dalam hidupmu, itu pasti lewat firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, artinya kita juga sedang tidak men-charge kehidupan rohani kita. Yang kedua, teman-teman, yang kedua adalah ini juga mungkin klasik buat teman-teman, but not klasik, tapi ini basic buat setiap kita. Adalah berdoa, teman-teman ya. Berdoa bukan hanya seringkali kita datang sama Tuhan, Tuhan berikan aku sesuatu yang aku mau. Tuhan berikan dia untuk aku. Kalau dia tidak mau, paksakan Tuhan supaya dia mau sama aku. Wah, seringkali kita berdoa juga agak-agak lebay gitu loh. Kita maunya kita semua kita kasih ke Tuhan. Tetapi kita lupa, seringkali kita nggak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan pernah nggak kalian ngomong seperti ini, Tuhan please bentuk aku supaya aku menjadi pribadi yang lebih dewasa. Tuhan please bentuk aku supaya aku ini punya hikmat
seperti pria-pria atau seperti raja-raja, hikmat seperti Raja Salomo, supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Tuhan, tolong waktu aku mengalami proses kehidupan, berikan aku kekuatan. Mungkin kita lupa dengan hal-hal doa-doa yang seperti itu. Dan seringkali kita banyak malah justru minta-minta kepada Tuhan saja. Nah, penting sekali untuk kita bisa minta sama Tuhan, tetapi lebih baik kita juga minta Tuhan proses kehidupan kita. Karena apa? Karena doa itu bukan hanya mengubah keadaan, tetapi doa itu mengubah kita di tengah keadaan. Doa bukan hanya sekedar mengubah keadaan, tetapi doa itu yang jauh lebih penting adalah mengubah kita di tengah keadaan. Waktu kita kecewa dan kita berdoa, Tuhan minta sama Tuhan hati yang baru, supaya kita bisa melewati kekecewaan itu dengan hati yang benar. Waktu kita menghadapi tekanan kehidupan ya, baru ngalami mungkin pemecatan dan sebagainya, mungkin teman-teman yang kerja, berdoa, minta Tuhan supaya apa? Kita dikuatkan dan kita tetap percaya bahwa Tuhan masih bisa memberikan harapan buat kita dengan pekerjaan yang baru. Apapun yang kalian lakukan, doa bukan hanya sekedar mengubah keadaan, tetapi doa itu mengubah kita di tengah keadaan. Yang ketiga adalah obedience, yaitu taat teman-teman. Karena pertumbuhan itu bukan terjadi ketika kita semakin banyak tahu, ya. Bukan tempe ya teman-teman ya, tahu ya. Karena pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kenapa obedience itu penting? Karena pertumbuhan itu terjadi ketika kita melakukan apa yang kita ketahui. Baca firman itu bagus, tetapi yang jauh lebih penting adalah kita baca firman dan melakukan apa yang kita baca. Ya, Tuhan berkata tentang mengampuni. Berapa kali teman-teman Tuhan suruh kita mengampuni? 70 kali? 7 kali. Artinya pengampunan itu nggak bicara cuma sekali, tetapi berkali-kali. Praktekkan itu dengan belajar untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Gampang? Oh, tak segampang itu ya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ampuni, maka kita belajar untuk taat dan mengampuni orang yang sudah melukai kita. Firman Tuhan berkata bahwa berkata jujur, berarti kita harus jujur teman-teman. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita jujur. Jangan kita hafal ayatnya, kita hafal alamat ayatnya, kita bilang harus jujur, tetapi kita tidak menjadi pelaku dalam berkata jujur. Tuhan berkata berhenti dari dosa kita, tetapi yang terjadi malah kita sering melakukan itu. Harusnya kalau kita taat, kita belajar taat, kita harus berhenti. Supaya apa? Sekali lagi ketika kita melakukan apa yang Tuhan larang kita untuk lakukan, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Dia. Knowledge without obedience sama dengan information. Jadi kalau pengetahuan ya, cuma pengetahuan tanpa ketaatan itu hanya sekedar menjadi informasi buat kita. Dan saya berdoa teman-teman di EYC setiap kali dengar firman minimal 1 rema kalian hidupi setiap hari. Itu akan membuat kalian bisa bertumbuh. Ya, poin yang ketiga teman-teman, yang terakhir teman-teman. Root people build healthy community. Jadi yang kita harapkan dari growing circle adalah teman-teman bisa bertumbuh dalam Tuhan, dalam Kristus, supaya kita bisa membangun komunitas yang sehat. Dan salah satu alasan kenapa kita harus membangun, tertanam dalam dan bisa membangun hubungan yang sehat adalah kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi dasar dari sebuah komunitas yang sehat adalah kita membangunnya di dalam Tuhan. Karena apa teman-teman? Karena kalau bukan Kristus yang menjadi sumber identitas kita, maka kita akan menjadikan manusia menjadi sumber identitas kita. Sekali lagi saya katakan, kalau bukan Kristus yang menjadi sumber identitas kita, kita akan terjebak menjadikan manusia sebagai sumber identitas kita. Kalau kita menjadikan manusia sebagai sumber identitas kita, maka ada beberapa pertanyaan yang akan keluar. Apakah mereka suka ya sama aku? Apakah mereka itu dengan tadi misalnya nggak menyapa, apakah saya ini dimusuhi ya? Apa aku buat salah? Apa aku kenapa? Jadi teman-teman akan mempertanyakan itu. Kenapa aku nggak diajak ya? Dia aja yang terus diajak.
kenapa anak itu bisa deket ya sama ketua care saya sedangkan aku enggak. Jadi semakin banyak teman-teman akan mempertanyakan itu ketika validasi kalian itu didasarkan, identitas kalian didasarkan pada manusia. Segala sesuatu kalian ukur dengan keputusan atau sikap dari seseorang manusia, teman-teman. Oleh sebab itu, penting sekali buat kita ya harus bisa menaruh identitas kita di dalam Kristus. Nah, kita nggak mungkin bisa menaruh identitas kita dalam Kristus kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah berdoa, kalau kita nggak pernah taat untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Ya, jika komunitas kita tidak sehat, maka komunitas kita akan menjadi toksik, teman-teman. Ya, jadi penting sekali untuk kita bisa berakar di dalam Tuhan ya. Oleh sebab itu buat setiap kita ya masalahnya bukan hanya sekedar punya relationship, bukan punya karir yang bagus, tetapi kita yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang duduk di pusat kehidupan kita? Siapa yang mengendalikan kehidupan kita? Apakah itu Kristus? Apakah itu orang lain? Apakah itu sikap orang lain yang kita jadikan identitas dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, healthy roots adalah healthy community. Kalau saya berakar di dalam Kristus, saya tidak datang ke gereja dan komunitas hanya untuk, ini penting sekali teman-teman ya. Saya nggak tahu teman-teman kalau datang ke care, kalau datang ke tempat ini, ke gereja, motivasinya apa? Kita mulai belajar hari ini untuk bisa berkata seperti ini. Dari mulai what can I get berubah menjadi what can I give. Amin. Kita mulai belajar untuk kenapa sih aku harus datang ke EYC? Kalau ibadahnya seru, aku datang. Kalau nggak seru, ya udah aku ke tempat lain. Kalau misalnya ini yang tampil, aku datang. Kalau nggak ada dia, ya udah aku nggak mau. Kalau yang aku incer datang, kalau enggak, ya udah nggak ada. Kita mulai harus belajar teman-teman untuk tidak sekedar what can I get ketika aku datang ke care, ke gereja ini. Tetapi belajarlah untuk apa yang bisa aku berikan buat komunitasku. Apa yang bisa aku berikan buat komunitas EYC di tempat ini. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan seperti ini, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Teman-teman akan bertumbuh kalau kita berubah mentalitas kita dari sekedar what can I get, berubah menjadi what can I give, teman-teman. Apa yang bisa aku bantu? Supaya care ini bisa lebih rame, apa yang bisa aku bantu? Supaya EYC semakin lebih baik, apa yang bisa aku bantu? Jadi mentalitas ini harus kita bangun teman-teman. Ya, Alkitab tadi katakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima #selfless. Ya. Selfless artinya tidak mementingkan diri sendiri. Rela berkorban atau mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi yang seringkali kita sebut dengan pelayanan. Pelayanan itu mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kita. Ya, selfless itu bukan berarti tidak menghargai diri sendiri, teman-teman. Enggak. Selfless itu artinya tidak menjadikan diri sendiri sebagai pusat segala sesuatu. Itu ada ajaran tuh ya, entah New Age ya kalau nggak salah ya, bahwa pusat kehidupan itu ada pada saya. Wah, ya. Pusatnya harus kepada Kristus dan selfless adalah buahnya bahwa kita tidak menjadikan diri sendiri sebagai pusat dari segala sesuatu. Ya, jadi kalau kita datang tadi mental I can give ya, bukan I can get, adalah berubah dari didengarkan ya. Jadi tidak hanya sekedar didengarkan, tetapi saya juga mau mendengarkan. Jadi tidak hanya sekedar didoakan, tapi saya juga mau belajar untuk mendoakan. Jadi tidak hanya sekedar pengen diperhatikan, tetapi saya juga mau memperhatikan. Jadi berubah dari tidak hanya ingin sekedar ditolong, tetapi saya juga mau menolong. Dari apa yang saya bisa dapat berubah menjadi apa yang bisa saya beri, teman-teman. Kalau itu ada di komunitas kita, baik di care ataupun di tempat ini, maka itu pasti bertumbuh. Amin.
Saya undang pemain musik WL Singer untuk bisa naik. Saya akan akhiri dengan kata-kata ini, karena ketika Kristus memenuhi hati kita, kita pasti tidak akan datang untuk mengambil kasih, tetapi kita akan membawa kasih kepada setiap orang. Kalau kita punya mentalitas ini juga mulai dari care kita untuk bisa berbagi kasih, membawa kasih, bukan mental what can I get, tetapi what can I give di situ. Maka saya percaya komunitas kita, care kita pasti juga akan bertumbuh. Kalau kita datang ke tempat ini bukan hanya sekedar untuk datang beribadah dan dilayani oleh para pelayan, tetapi kita juga mau berkontribusi, ya. Kita mau memberi pujian kita mau memberi penyembahan kita mau memberi waktu kita. Maka saya percaya juga komunitas di tempat ini EYC pasti akan bertumbuh. Saya akan akhiri dengan sebuah ayat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47. Dikatakan seperti ini, sambil memuji Allah dan mereka, siapa mereka? Komunitas orang-orang percaya, komunitas para murid-murid Kristus ini disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Yang mau jumlah EYC tempat ini bertambah bisa katakan amin. Ya, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya percaya bahwa kalau komunitas kita bertumbuh, orang pasti akan suka dengan komunitas kita. Komunitas kita nggak perlu banyak promosi, ya, nggak perlu hire banyak sales atau marketing atau pencitraan yang begitu ugal-ugalan teman-teman untuk hanya sekedar datangin orang. Kalau komunitas kita ini bertumbuh dan sehat, saya percaya pasti Tuhan akan mengirim orang-orang itu untuk bisa datang berkumpul di tempat ini. Kenapa? Karena di tempat ini ada orang-orang asik yang bisa diajak ngobrol, yang bisa Yang bisa bukan hanya sekedar minta didoakan tetapi mendoakan juga, yang bisa Yang bisa berbagi kasih dengan yang lainnya. Oleh sebab itu hari ini sama-sama mari kita mau bertumbuh di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus supaya kita bisa mencerminkan, mengimpartasikan, merefleksikan karakter Kristus melalui kehidupan kita. Sedang teman-teman untuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Hal yang penting hari ini adalah tetap terhubung sama Kristus. Tetap berakar di dalam Kristus. Dan firman Tuhan itu akan menjadi dasar buat setiap kita. Jadi kalau kita mau berakar, simple ini. Teman-teman boleh bawa pulang ini. Berakar di dalam firman-Nya. Amin.